Maaf Majelis Hakim, kalau mau dipaksakan sidang online, saya menyatakan diri tidak mengikuti sidang. Sidang sama tembok. Baik. Saya akan keluar dari ruang ini dan saya tidak akan mengikuti sidang. Saya mohon maaf, apalagi pengacara saya sudah menyatakan juga tanpa tekanan bahwa saya tidak akan mengikuti sidang online dan sidang hari ini saya tidak akan mengikuti. Dengan demikian saya akan keluar dari ruangan ini. Mohon maaf, terima kasih. Silakan dimatikan karena harus dimatikan. Harus dimatikan. Di ruangan ini harus dimatikan. Sementara ini semua ada. Saya semua ada kelompok. Rejim ini akan berganti. Rejim ini tidak ada yang ini saja kekuatan. Besok rejim ini akan berganti. Saudara-saudara bertanggung jawab semua. Modiar, mencak-mencak minta diperlakukan istimewa, Rizik tidak diperdulikan majelis hakim. Dalam dunia psikologi, ada istilah halusinasi, atau yang sering disebut halu, yakni merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Halu ini pun ada tingkatannya, ada yang sedang, rendah, dan tinggi. Penyebabnya pun juga berbagai macam, bisa karena pengaruh obat-obatan, alkohol, narkotika, dan juga karena penyakit berat seperti gagal ginjal, HIV, AIDS, dan lainnya. Menariknya, orang yang kena halu ini tidak pandang status, usia, kedudukan, ataupun kadar keimanan seseorang. Bahkan orang yang terkenal sebagai pemegang kunci surga sekalipun bisa menampakkan tanda-tanda ini. Salah seorang di antaranya yang menunjukkan gejala halu adalah Rizik Syihab. Pendiri FPI itu dari dulu sudah terlihat kalau pikirannya terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Kita ambil contoh saja beberapa kali dia menyerang Presiden Jokowi, bahkan pernah mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu adalah Jokodok, seolah-olah dia yang paling benar di negeri ini dan merasa lebih hebat dari presiden. Tapi bagaimana faktanya? Pertama, Rizik tidak ubahnya seperti si entong yang kekadalan. Bukannya berdakwah di media sosial dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat, dia malah memanfaatkan WA untuk menuruti hawa nafsunya, yakni melakukan chat seks bersama janda bolong Firsa Husein. Celakanya chatnya itu terbongkar ke publik sehingga ia harus menanggung malu yang tidak terkira. Kedua, meskipun ia kalau lagi orasi seperti singa podium, tetap saja mentalnya Hello Kitty. Terbukti bukannya menghadapi masalah dengan jantan dan dengan penuh rasa tanggung jawab, malah kabur ke Arab Saudi. Setelah pulang ke Indonesia karena dideportasi, lagi-lagi gejala halunya kelihatan. Kali ini ia merasa masih punya banyak pengikut, alias masih punya pengaruh, hingga saat menikahkan anaknya pun mengundang tidak lebih dari 10.000 tamu. Padahal Indonesia dan dunia lagi dilanda wabah corona, dan di DKI Jakarta tempat Rizik berada lagi diterapkan pembatasan sosial berskala besar. Jelas apa yang dilakukan itu melanggar aturan, dan Rizik pasti tahu itu. Tapi karena gejala halunya tadi, merasa polisi dan tentara takut sama laskar FPI, serta merasa kebal hukum karena di backup oleh Anies, ia pun tetap melanggar protokol kesehatan. Tak pelak karena ulahnya itu, Rizik pun langsung kena sikat tanpa ampun dan auto dijebloskan ke penjara. Karena polisi juga di backup oleh tentara, laskar pun tidak berkutik alias tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa diam saja ketika melihat foto Rizik di spanduk FPI yang tersebar di mana-mana di DKI itu disobek-sobek masa bodoh oleh anggota TNI. Kini kasus Rizik sudah masuk ke tahap persidangan. Ia lagi-lagi bikin masalah. Kali ini Big Man Kadrun itu meminta diperlakukan istimewa oleh majelis hakim. Ia ingin persidangan itu tidak sama seperti persidangan terdakwa lain, yakni secara virtual. Ia mencak-mencak ingin sidang dijalankan secara offline atau tatap muka. Sidang online ini saja sudah tidak adil majelis hakim. Sidang online ini kan hanya berdasarkan perma. Perma itu sendiri ada dua alternatif, ada online, ada offline. Kalau majelis hakim ingin mengambil online harus dengan persetujuan terdakwa, nggak bisa mengambil sepihak. Kita kembali kepada
KUHP pasal 154 dan pasal 152, saya punya hak untuk hadir di ruang sidang, kata Rizik ngotot dengan kepingin persidangan dilakukan secara langsung. Hingga ia kena sliding tackle oleh jaksa penuntut umum. Mohon izin majelis karena kita masih sesuai dengan penetapan nomor 221 di mana persidangan dilakukan secara online, kami mohon untuk agenda sidang ini tetap dilanjutkan untuk membaca dakwaan, kata JPU yang tidak mau tunduk dengan keinginan Rizik. Pertanyaannya, kenapa ex Bang Thoyib di dunia nyata itu ngotot kepingin persidangan digelar secara offline? Jawabannya hanya satu, supaya masa pendukungnya bisa menekan hakim lewat demo di depan pengadilan. Sehingga ketika hakim mulai kecut, tentu akan takut memberi hukuman yang setimpal kepada Rizik. Ujung-ujungnya vonis yang ia dapatkan ringan. Namanya juga Rizik mau berbuat tapi tidak mau bertanggung jawab dan pengen selalu diperlakukan bak raja, padahal dia sendiri tidak mau menghargai orang lain. Tapi lagi-lagi ia tidak sekuat dan sehebat yang kadrun kira, Ferguson. Tetap saja persidangan itu dilakukan secara online oleh pihak pengadilan. Seperti dirinya dan Firsa yang kala itu melakukan adegan seks secara virtual. Sebenarnya kasihan juga sih sama orang ini. Sudah tua tapi tidak mau bercermin. Kalau dirinya sebenarnya hanya receh alias butiran debu di negeri ini, masih saja keras kepala minta diperlakukan istimewa. Padahal hanya mantan pelaku catsek doang. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padeli. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,